Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Al-Imarah TV dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam marilah kita curahkan keharibaan baginda alam, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pemirsa Al-Imarah TV dimanapun Anda berada, pertama kami ingin mengingatkan khususnya kepada diri pribadi, umumnya kepada jamaah pemirsa Al-Imarah TV, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah kita. Di bulan suci Ramadan, marilah kita meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai amal-amal yang kita lakukan di bulan ini, di tahun sekarang ini, justru lebih mengurangi daripada tahun yang kemarin. Maka itu, marilah kita tingkatkan kualitas amal ibadah puasa di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan sampai tahun sekarang justru kebalikan, lebih rendah daripada tahun kemarin. Kalau kita renungkan, sayangnya kita dapat menilai kita itu 6-7 di tahun kemarin, maka kita harus tingkatkan nilai amal ibadah kita di tahun ini 9 atau sampai 10. Jangan sampai kita termasuk orang-orang golongan yang merugi, karena tujuan salah satu kita untuk mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Al-Imarah TV yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala banggakan. Terus bagaimana untuk mengukur kualitas barometer amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ghazali memberikan 3 kriteria, 3 tingkatan puasa. Yang pertama yaitu adalah puasa awam, yang kedua yaitu puasa khusus, dan yang ketiga yaitu adalah puasa khususul khusus atau puasa khusus atau puasa istimewa. Dari ketiga kriteria ini banyak ciri-ciri. Di antaranya yang pertama puasa awam. Puasa orang pada umumnya, ciri-cirinya pertama, tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama suami istri di siang hari. Yang kedua, berbuka dan sahur seperti biasa, banyak menu yang disajikan, dan mungkin keinginan kita ketika ingin berbuka puasa, ingin semuanya yang kita makan. Ketiga, ketika siang hari, kita amaliyah kita digunakan yang tidak penting, jalan-jalan, main, bahkan menonton TV, bahkan setiap hari kita memakai HP, menggunakan HP, dan menggunakan hal-hal yang tidak penting. Yang keempat, semakin hari kita malas untuk sahur, dan semakin hari kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kriteria orang puasa tingkatan awam atau pada umumnya. Yang kedua, yaitu adalah puasa khusus, di mana puasa khusus cirinya tidak makan, tidak minum, tidak bersenggama suami istri di siang hari. Yang kedua, selalu mata pandangannya dijaga,
tidak memandang hal-hal yang tidak merusak pahala puasa Ramadan. Tangannya dijaga, mulutnya dijaga untuk tidak mengucapkan berkata-kata kotor. Telinganya pun dijaga untuk tidak mendengarkan yang harus tidak didengarkan. Bahkan seluruh tubuhnya dijaga untuk bagaimana untuk selalu bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua ini sudah berbeda dengan tingkatan yang pertama. Jasmaninya sudah berpuasa. Maka yang ketiga yaitu adalah tingkatan puasa khususul khusus, puasa yang istimewa. Puasa yang istimewa ini adalah puasa cirinya lahir dan batinnya ikut berpuasa. Secara lahiriah berpuasa, bahkan batiniah pun berpuasa. Bahkan tidak ingin setiap meluangkan waktunya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah jauh berbeda tingkatannya, yaitu adalah puasa khusus atau puasa yang sangat istimewa. Tidak ada ingkar, tidak ada merasa rasa sombong, tidak merasa rasa angkuh, bahkan tidak ada dari sedikit pun di dalam kolbunya untuk menyakiti hati seseorang. Inilah puasa yang tingkatan khususul khusus. Maka dari itu, bagaimana kita untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua yaitu adalah memperbanyak amalan membaca Al-Quran. Amalan ketika kita tidak tahu makna dan artinya, ini sudah sebuah pahala yang Allah berikan kepada kita, pahala yang sangat berlipat ganda di dalam bulan suci Ramadan ini. Orang mukmin, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, sedap aromanya dan lezat rasanya. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau tapi manis rasanya. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana, sedap aromanya tapi pahit rasanya. Bahkan sedangkan perumpamaan seorang munafik tidak membaca Al-Quran seperti buah hanjalah, tidak berbau tapi pahit rasanya. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang orang yang sering membaca Al-Quran dan yang sering tidak membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat, Imam Syafi'i radhiyallahu an telah bisa menghatamkan Al-Quran kurang lebih 2 hari bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan Imam Syafi'i bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari dalam 2 hataman. Masya Allah. Apakah itu bisa? Justru pasti saja bisa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita memperbanyak salat malam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artinya sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggemarkan pada sahabatnya untuk qiyamul Ramadan tanpa mewajibkan yang demikian pada mereka. Amalan yang sangat pahalanya banyak, yaitu adalah meningkatkan ibadah di pada malam hari, yaitu sholat tarawih, sholat yang lainnya, sholat tahajud dan sholat sebagainya. Inilah amalan-amalan yang tidak ada di tahun-tahun atau di bulan-bulan yang lain, tetapi di bulan Ramadan itu melaksanakan sholat sunnah tarawih, itu pahalanya sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lainnya, karena amalan-amalan di bulan Ramadan sangat dilipat gandakan. Yang ketiga yaitu adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah kepada fakir miskin, memperbanyak sedekah kepada anak yatim, memperbanyak sedekah kepada panti jompo dan lain sebagainya. Bahkan bisa memberikan kita makanan kepada yang sedang berbuka. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita semua, man fatara shaiman falahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi shaimi syai'un.
siapa orang yang memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka, niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Di bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak sedekah amaliyah untuk bisa meningkatkan amal-amal kepada saudara-saudara kita. Karena salah satu sedekah itu adalah untuk bisa mensuburkan, meninggikan derajat orang-orang yang memang perlu kita berikan hak-haknya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, marilah kita meningkatkan ibadah kita itu dengan itikaf di masjid, karena salah satu amal ibadah yaitu adalah duduknya saja kita di masjid niat itikaf itu adalah sebuah berpahala yang Allah berikan kepada kita. Apalagi dengan diisi yang lainnya, di dalamnya berisikan ibadah kepada Allah, zikir, baca Quran, salawat dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita di bulan Ramadan ini meningkatkan amal-amal ibadah kita, terutama kepada diri kita sebagai seyogyanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pemirsa Al-Imarah TV dimanapun berada, terakhir, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya umatku tahu nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, pasti dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingin dijadikan 1 tahun penuh seperti bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Mungkin itu saja dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afku minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.